Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya, Salsabila Atenevia di Rapot Karangpilang Podcast Mendunia. Baik, di sini saya bersama pemateri yang sangat-sangat akan memotivasi kita, yaitu Bapak Mastur Musafak. Saya perkenalkan dulu kepada Bapak Mastur Musafak. Dipersilakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya diberikan atau diundang oleh teman-teman dari Rapot ini ya. Iya. Rapot Karangpilang Podcast. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kita semua, semoga mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil qiyamah. Itu Mbak Sari. Nah, Bapak Mastur Musafak ini selaku Ketua Kepala KUA Karangpilang. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya kepada beliau apa alasan mendirikan rapot tersebut. Baik, Bapak bisa dijelaskan asal-usulnya mendirikan rapot tersebut ini. Oke, jadi asbabul wurud atau ceritanya awal mula dari adanya rapot ini atau Karangpilang Podcast ini. Jadi karena memang fenomena saat ini setiap instansi diharuskan untuk membuat inovasi yang mana inovasi itu untuk memperlancar dan mengenalkan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi dari instansi masing-masing. Termasuk dari KUA, Kecamatan Karangpilang, memenuhi itu dan bekerja sama dengan rekan-rekan, teman-teman satu kantor, Kecamatan Karangpilang, KUA Kecamatan Karangpilang untuk sekiranya kita naik level. Naik level bukan hanya KUA TikTok, tetapi kita naik level menjadi KUA podcast atau KUA ada istilahnya streaming atau apa yang nantinya akan kita hidupkan. Dan asbabul wurudnya yang lain adalah sudah menjadi rutinitas kita ketika hari Rabu kita itu mengadakan pertemuan dan mengadakan ngomong-ngomong bareng setiap Rabu dan sekaligus untuk makan-makan di KUA. Sehingga di sisi lain rapet itu adalah Karangpilang Podcast, tapi arti yang lain atau kata-kata yang lain adalah Rabu Podcast di KUA Kecamatan Karangpilang untuk bisa memberikan masukan-masukan dari yang diundang kepada kami untuk memberikan masukan kepada kami untuk KUA Karangpilang untuk lebih baik. Seperti itu, Mbak Sari. Berarti awal mulanya itu untuk memenuhi tupoksi dari KUA Karangpilang ini sendiri ya Bapak ya. Oke. Baik. Selanjutnya Bapak, aku mau tanya, adakah kendala untuk mendirikan rapot tersebut? Kendalanya apa? Oke. Jadi kita ini istilahnya membuat program ini atau kegiatan ini bahasa Surabaya itu wanito. Jadi kita tidak ada tidak ada modal, tidak ada apa, kita disokong bareng-bareng bersama teman-teman dan rekan-rekan di baik itu penyuluh, baik itu penghulu, teman-teman JFU dan JFT di KUA Karangpilang yang kepinginnya itu satu visi sebenarnya dengan saya untuk tentunya memberikan informasi dan memberikan istilahnya pemahaman kepada masyarakat bukan hanya dalam bentuk fisik
tapi kita juga berbentuk media untuk melaksanakan dan untuk menunjang tugas-tugas kami kepada masyarakat. Di samping itu banyak sekali kita sudah mempunyai hal-hal yang lain-lain, nanti bisa dilihat atau bisa ditengok di TikTok saya atau di Instagram KUA Karangpilang. Banyak sekali TikTok atau program atau media sosial kami yang selalu untuk menunjukkan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Karangpilang, dan itu semuanya juga berbasis media sosial. Demikian, Mbak Sari. Berarti kalau bahasa dari anak Gen Z itu modal nekat Bapak ya, modal nekat gitu, nggak ada biaya sepeser pun gitu ya. Oke. Tapi yang saya salut itu adalah dari rekan-rekan dan sahabat saya di KUA Karangpilang itu semuanya sangat mendukung, baik moral, material, dan yang lain-lain. Pokoknya ada konco-koncoku Mbak saya itu. Jadi barang-barang yang istilahnya itu yang 10 tahun lalu dia bawa ke sini semuanya dan dilaksanakan, atau yang sekiranya itu pantas dan siap untuk digunakan, dia dedikasikan untuk di sini. Saya sangat salut dan semuanya sangat membantu, sangat mendukung kegiatan ini, dan insya Allah ini satu-satunya KUA di Surabaya yang memulai adanya podcast seperti ini. Semoga bisa menular kepada yang lainnya. Amin, amin. Berarti ini seluruh KUA ya Bapak harus memulai buat rapot gitu ya? Sebenarnya bukan hanya rapot, cuma mengawali dengan podcast, atau karena memang tuntutan zaman ketika sebuah instansi itu untuk menjelaskan segala tugas pokok dan fungsinya itu memang sekarang harus mengikuti zaman, Mbak Sari. Jadi Gen Z itu bukan hanya kita door to door untuk menjelaskan seperti ini, tapi lebih yang terupdate sekarang itu mereka hanya menggenggam satu alat yang namanya HP itu bisa membuka cakrawala dunia. Jadi kita harus istilahnya memenuhi itu dan mengikuti zaman yang seperti itu. Coba cari. Fun fact-nya teman-teman, di KUA Karangpilang ini sosmednya sangat-sangat aktif. Bener Bapak? Insya Allah seperti itu. Kalian bisa lihat di akun sosmednya KUA Karangpilang, di IG sama TikTok itu postingannya pasti terbaru-terbaru semua, kayak gitu. Saya juga mengikuti Bapak soalnya. Oh gitu. Iya, sosmednya KUA Karangpilang saya mengikuti juga. Sebenarnya saya itu hanya mengikuti kata teman-teman saja. Yang paling muda itu saya di sini. Oh. Bukan. Insya Allah dari KUA yang seluruh Surabaya, urutan yang kedua yang paling muda adalah saya. Sehingga karena kita juga harus mengikuti zaman dan tren, makanya sekiranya itu bagus, sekiranya itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat, maka kita akan berusaha untuk itu. Yang penting adalah membagi semuanya itu dengan sebaik-baik, membagi tugas kita itu yang baik-baik untuk bisa menjadi informasi yang terbaik dari masyarakat seperti itu. Baik. Aku mau tanya lagi Bapak, boleh? Silakan. Kayaknya ini agak sedikit menyinggung ya. Agak sedikit menyinggung ya Bapak ya, mohon maaf ya. Kalau mendirikan biasanya ini ada ini ya, kayak apa sebutannya? Apa itu? Bentar Bapak. Problematik. Iya, problematik. Ya. Nah, apakah ada ini awal mula mendirikan rapot ini problem atau masalah gitu tak? Gitu. Oke, baik Mbak, mohon maaf ya, Salsa Bila ya. Karena saya kan memang pelat, jadi salah atau sal sama saja ya. Gitu. Jadi gini, melaksanakan sesuatu itu pastinya kalau tidak didukung dengan orang lain pasti akan, atau sendiri itu pasti akan sulit. Tetapi
kalau kita itu melaksanakan itu memang dengan hati yang tulus dan dikomunikasikan dengan teman-teman yang lain dan dimusyawarahkan dengan baik dengan teman-teman, maka semuanya itu akan terasa ringan, Mbak Salsa. Jadi makanya ketika saya akan membuat program atau membuat sesuatu atau membuat apa, itu kita bicarakan bersama-sama dengan teman-teman. Bu, bagaimana Mas, bagaimana ini kendalanya apa, ini ada masukan semuanya. Itu adalah motivasi saya dan dukungan saya untuk bisa sampai saat ini bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Tanpa dukungan Anda semuanya, saya tidak akan bisa sendiri melaksanakan itu. Itu Pak Salsa. Oke. Terus apa lagi ya Bapak ya? Terserah sampai yang sampai tanya. Mau bertanya. Hmm. Ini apa namanya? Berarti ini kan tadi ngomongnya bilangnya kan ini ya untuk memenuhi tupoksi ya. Jadi ini perintah langsung gitu. Perintah langsung dari atasan langsung gitu ya. Oke. Jadi gini. Ya kembali lagi bahwa itu ada tren yang terbaru, trennya kita itu apa ya, istilah sasarannya itu sekarang bukan hanya orang-orang tua, orang-orang yang mendengarkan radio, orang-orang yang hanya melihat televisi, tetapi yang menjadi pangsa pasar kita untuk informasi itu adalah Gen Z, Gen Y, dan semua yang selalu membawa atau memegang gadget. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar bagi kita untuk bisa memberikan informasi tentang tugas pokok seperti KUA itu untuk memahamkan mereka, untuk sebagai syiar bagi kita untuk mereka, untuk pemahaman mereka bahwa KUA itu bukan hanya usinya pernikahan saja, Mbak Salsa. Jadi ada tupoksi-tupoksi yang lain sehingga kita dengan membuat TikTok atau Instagram itu sebagai sosialisasi yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat sehingga mereka atau masyarakat itu bisa memahami tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka tentang informasi di KUA. Malah TikTok kami itu pernah ada yang ditayangkan dan berkomentar itu ada ditayangkan 17.000 kali. Wow, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Nanti bisa dicek yang saya pakai baju ini, yang dibuka tok 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 itu sampai bisa buka sekarang, boleh dibuka atau di TikTok sudah ada Mas ya? Mas Yen? Sudah. Oke, kita lihat ya. Ya, KUA Karangpilang dilihat aja dulu. Jadi teman-teman juga boleh lihat di ya. TikToknya. Kalau itu 17.000 tayangan dan 600 komentar. Ada yang tanya gini, ada yang wais, pokoknya kita sepenting melaksanakan itulah. Jadi karena kita lihat di situ edukasi apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat bahwa tentang apa yang menjadi isi dari itu. Coba dilihat Mbak Salsa. Ini kita buka dulu ya. 3 hours later. Instagram boleh, itu boleh. Jadi ada semuanya. Kalau di kita scroll dulu ya Bapak ya. Kalau yang di punya saya sendiri itu dilihat sekarang 3.000 tayangan. Yang seperti Mbak Salsa, yang ini loh. Oh, yang itu. Ini sangat viral sekali, saking ini nggak masuk TV One. Kenapa itu Bapak kok bisa nggak masuk di TV One? Nggak tahu, belum waktunya. Nanti kalau seperti ini nanti kita jadi apa namanya, jadi viral juga tidak apa-apa. Ya, amin. Kita sepenting melaksanakan tugas, masalah hasil akhirnya atau apa terserah Gusti Allah gitu aja. Saya kira ini pembicaraan terakhir kita Bapak ya, dan pertanyaan terakhir dari saya. Jadi kesimpulannya itu dari raport ini adalah untuk memenuhi tupoksi dari KUA ini sendiri dan ditujukan untuk sosialisasi ke orang-orang. Soalnya sekarang kan zamannya udah
di internet semua ya Bapak ya. Zaman media Oke. sosial. Ya. Terima kasih Oke, Bapak. sama-sama. Maaf kalau mengganggu waktunya Bapak. Apa-apa. Baik, terima Oke. kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapot Karang Bilang Podcast mendunia.